Ya itu nggak ada yang lari-larian, nggak ada yang, wah ini BM gitu, nggak ada black market. Sebenarnya terlepas apa namanya itu asli atau enggak gitu ya. Iya. Itu kan yang memang jadi isu adalah barang-barang impor. Tapi kita bukan menjustifikasi bahwa barang-barang itu ilegal. Mungkin aja mereka adalah prosesnya legal gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu nih sebenarnya kenapa itu terus kemudian ada razia gitu sih. Inilah bicara Jakarta. Ya, selamat datang kembali di Bijak Bicara Jakarta. Dan ini adalah episode yang kedua kali ya. Kita kedua aja langsung ya. Iya, masih bersama gua Sukron Jamal dan juga Gue Miko. ada Miko di sini ya kan. Jadi kita akan ngobrolin soal Jakarta yang lagi rame kali ini ya di channel YouTube Jakarta Terkini. Kalau yang sudah menonton episode pertama silakan subscribe dong ya. Gimana Mas Miko setelah episode kemarin? Ya namanya ini baru pertama banget Baru pertama ya. Nggak, masih baru di dunia pervideoan. Pervideoan. Jadi ngalir aja dulu lah, jalan dulu lah. Dan sebenarnya Mas Miko masih megang akun-akun itu nggak sih? Tahu aja. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang rame apa yang lagi rame? Rame kemarin kan untuk di Jakarta yang itu barang-barang impor. Nah, iya itu ya. Saya kaget itu tiba-tiba itu kayaknya lagi di mall juga deh. Iya di beberapa mall. Gue lagi di mall. Siapa yang ngechat ya? Lu ya? Lu pas di mall juga? Iya, jadi pas berita itu. Kemarin beli Beli apa kita? Beli laptop. Oh iya, bos gue di ITC beli laptop. Enggak kok, itu resmi iBox, mantap. iBox. Jadi aman lah. Aman deh. Nah itu berita itu gue lihat tuh, di mall. Terus si Aan ini nanya, aman nggak di situ? Nggak ada yang lari-lari sih gitu. Di mana? Ada lah di ITC mana gitu, Kuningan gitu. Kuningan. Disebutin kan. Ya. Iya mesti nggak. Ambasador ya. Sebelahnya. Ternyata itu kan nyebrang doang ya. Ya itu nggak ada yang lari-larian, nggak ada yang, wah ini BM gitu, nggak ada black market. Kenapa yang di Mangga 2 ya yang di target ya? Bukan Tapi itu target sih, tapi maksudnya kejadiannya di Mangga 2 tuh banyak yang pada tutup gitu. Tapi itu kebanyakan juga ini kan, tas gitu ya, yang kalau yang di video ya. Jadi tas, import gitu. Hanya barang-barang branded aja ya? Tidak tahu, karena kan itu memang banyak kan. Semua yang juga banyak. Cuman kalau yang nutup-nutup itu berarti kan dalam tanda kutip mungkin bukan barang lokal. Mungkin ya, kita nggak tahu. Bukan barang lokal, barang impor. Berarti kan pertanyaannya kan, gue pikir selama ini cuma masalah ini impor asli atau palsu buatan lokal. Jadi si lokal ini memproduksi merek brand luar tapi palsu. Sekarang ada lagi nih berarti udah mah asli, impor, ya kan? Impor yang asli, terus legal atau enggak legal? Oh iya. Legal atau ilegal? Oke. Sebenarnya terlepas apa namanya itu asli atau enggak gitu ya. Iya. Itu kan yang memang jadi isu adalah barang-barang impor. Oke. Ya kan, artinya produk impor. Apakah itu adalah produk branded yang diimpor? Kan ada produk branded yang second brand gitu kan? Ya. Nah, terus yang ilegal? Yang ilegal mungkin. Tapi kita bukan menjustifikasi bahwa barang-barang itu ilegal. Mungkin aja mereka adalah prosesnya legal gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu nih sebenarnya kenapa itu terus kemudian ada razia gitu sih. Tiba-tiba lagi? Tiba-tiba. Nah, makanya kan banyak yang berkomentar bilang, lah kenapa pedagang-pedagangnya yang disita gitu. Emang harusnya siapa? Loh, harusnya dari bandara dong. Atau yang ditangkap misalkan pun ada, ya yang mengimport itu gitu. Oh, artinya... Atau yang meloloskan itu. Selalu begitu. Itu kan kayak... Gimana ya? Itu kan soalnya didagangkan lagi. Kalau kemarin kasus rame kan, karena itu dipakai barangnya, terus ditahan sama bea cukai gitu kan. Kalau di bandara kan rame kan, yang beli tas apa, harga sama pajaknya, ya harganya berapa, pajaknya gede banget gitu kan. Ya. Yang itu yang beredar di sosmed kan kayak gitu kan. Oh ini selebgram ini ngamuk-ngamuk karena bawa barang dari luar, terus tiba-tiba dikenakan bea cukai, pajak ya, bea cukai. Gitu. Nah, gitu berarti kan ini enggak nih. Ya gitu. Artinya barang itu udah masuk. Udah masuk. Udah beredar. Dan bahkan udah dijual. Udah dijual. Sebenarnya gini mungkin ya, saya nggak tahu nih. Kan kemarin juga sempat ada isu bahwa akan menaikkan pajak untuk biaya pajak impor barang-barang
Tiongkok kan, 200%. Khusus dari Tiongkok. Iya, ada beritanya bisa dicek. Waduh. Ya kan kita tahu kan sekarang produk di Indonesia rata-rata kan made in China kan. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahan karena produk lokal jadi berat untuk bersaing dengan produk-produk impor itu. Tapi nggak yakin lah. Kenapa nggak yakin? Iya, kayaknya 200% nggak mungkin lah. Justru itu kayak ada ketimpangan nanti yang beneran lewat jalur bener, ada yang enggak gitu. Jadi buat bisnis lagi. Takutnya soalnya ada peluang gitu, ada peluang korup di sana. Ya kita nggak pengen berasumsi negatif-negatif ya. Gue Nggak. melihat dari perspektif UKM. Artinya kan ketika produk impor itu masuk dengan pajak 200%, artinya itu kan kompetitif harganya, bersaing dengan produk lokal. Oke. Jadi produk lokal biar ngangkat. Ya, kalau tujuannya itu mah udah pasti bagus lah. Cuma mudah-mudahan pelaksanaannya juga benar. Mudah-mudahan. Tapi Iya. ya setelah berita itu muncul kan baru terus tiba-tiba ada razia barang impor itu. Setelah itu. Setelah itu. Ya selang berapa lama itu muncul tuh ada razia kayak gitu sih. Nah, itu kalau razia itu berarti barangnya diapain? Nah, Dibakar, baru tuh. dijual ulang, dibalikin, atau Nah, dibagi-bagi? itu bingung juga. Karena kan kita ya pedagang kan belinya pakai duit juga, modal itu untuk Iya. perputaran Iya. kan. Atau dimintain apa pajaknya kan? Gitu kan banyak. Atau mungkin kemarin kayak dimintain itu kali legalitasnya, nih barang dari mana gitu kali. Kayak semacam apa sih namanya? Ya ada cross check gitulah dari pihak-pihak yang terkait. Gitu mungkin. Iya, mungkin ya. Kita lihat aja lah. Tapi respon Mas Miko apa? Sebenarnya kasihan sama pedagang sih. Maksudnya gini, kita nggak tahu ya itu pedagang itu importirnya dari mana atau ada suppliernya dan lain sebagainya. Maksudnya kalau pedagang udah melewati proses yang benar, ya nggak ada yang salah juga kan. Mereka beli barang dari luar, kemudian mereka jual kembali. Iyalah. Sesimpel itu kan. Maksudnya kalau alasannya masih kayak biar lokal ini bersaing sama brand luar, ya kualitasnya, promosinya, brandingnya gitu dong. Susah Pak. Bayangin deh, dengan barang dengan kualitas yang sama nih, batik lah katakanlah, batik kita bikin misalnya harga ya 100.000. Lah yang dari impor mah bisa dapat 3. Lah gimana bersaingannya? Ya, terus gimana cara lokal pride itu terus di branding gitu. Jadi maksudnya si yang beli juga mulai diedukasi kalau lu dukung produk lokal juga tetap bergaya atau tetap fashionable gitu kan. Anda pakai Shopee, Tokopedia dan lain-lain, TikTok Live yang tiba-tiba menawarkan promo-promo menarik yang kita tinggal check out, tidak sempat berpikir sejauh itu Iya Pak kayaknya sih. Ya, adalah itu urusan yang di bandara-bandara aja berarti. Tapi intinya bagus, local pride ya dong kita Iyalah, harus kalau bangga. itu bagus, iya. Iya kan? Bisa Indonesia banyak produk-produk lokal yang memang kualitasnya Iya. diakui. Makanya kadang juga berlebihan misalkan dari bea cukainya atau dari importir-importir yang main bandel juga kelewatan. Tapi satu sisi juga jangan cuma kita sebagai UMKM atau bisnis yang misalkan ya kalau ngomongin soal barang-barang brand tuh selalu menyalahkan hal eksternal gitu. Maksudnya gimana? Ya itu tadi nyalahin ini karena impor banyak masuk gini gitu. Oh gitu. Iya maksudnya Oke. juga harus berani lah bersaing gimana kita bisa bersaing di luar negeri kalau di dalam negeri aja kita takut. Itulah jadi jangan jadi alasan aja, tapi ya bagus lah kalau udah ada keputusan-keputusan razia atau ini ya itu mah bebas aja. Oke. Tapi memang benar sih. Misalnya untuk para pelaku UKM itu emang pasti permasalahannya adalah bagaimana bisa bersaing secara harga. Misalnya dengan kualitas yang sama, biaya produksi kan otomatis lebih tinggi nih di Indonesia. Belum bahan bakunya juga banyak yang impor. Artinya memang harus ada kebijakan dari pemerintah sih kalau menurut aku. Ada will dari pemerintah termasuk sebenarnya kalau menaikkan pajak itu sebenarnya
barang-barang China yang diekspor ke Amerika itu juga bakal ditetapkan hal yang sama. Pajak 200%, mobil listrik. Karena di US itu pengen protect produk otomotifnya US juga. Karena emang harganya gila sih. Iya. Mobil listrik itu yang udah murah banget gitu. Itu diprotek dengan pajak 200%, itu masih bisa bersaing. Masih bisa bersaing ya. Emang Masih bisa Jepang, bersaing. Tiongkok tuh wah gila ya. Gila, ya. Bisa menekan modal murah segala macem jual. Wah, susah emang bersaing sih kalau masalah itu ya. Ya kalau bisa lu naikin lagi 500% segala macem lah. Biar kita punya mobil. Oh. SM. Mobil listrik bebas ganjil genap. SMA, terus SMP, SD, gitu-gitulah. Ya. Ada kemarin mobilnya udah diproduksi. Pas gue cek ternyata build up dari China terus Iya, itu diganti. kan. Diganti ya nggak apa-apa. Tapi Itu kan nggak apa-apa. proses. Bangga kita kalau misalnya ada mobil nasional. Oke, Oke. kita ngebahas apa lagi? Kalau ngomongin soal Jakarta lagi kemarin, ya mungkin ada hubungannya tapi nggak juga sih ya. Di pilkada nih lagi banyak, ada yang belusukan. Di mana-mana ya, terutama Jakarta ya. Ada yang Jakarta. belusukan, ada yang ngasih susu. Ada yang eksodus. Exodus tuh. Ya orang Jakarta tapi nyalonnya di mana? Oke. Kan ada. Ada juga yang orang luar tapi mau nyalonin di Di Jakarta. Jakarta. Bagus. Berarti kan itu ini kan. Semua punya peluang yang Betul. sama. Kebetulannya juga tinggi sama ibu kota yang bentar lagi juga udah nggak jadi ibu kota ini kan. Iya, udah DKJ kan. Udah DKJ. Ya. Tapi katanya belum ya, masih disebut ibu kota kalau belum. Ya Pindah. kadang susah move on juga sih. Kayaknya kan emang Jakarta ikonik sebagai ibu kota itu kan udah melekat banget. Tapi menarik tuh, ada yang ngebahas soal ada yang nggak setuju beberapa kalau disingkatnya adalah DKJ. Why? Karena menghilangkan Jakartanya. Oh, kan daerah khusus Jakarta. Loh iya, berarti DK Jakarta. Maksudnya? Jakarta itu kan sekarang DKI Jakarta, bukan Oke. DKIJ. Oh, I see. Ya, Nah, ya, itu ya, yang ya, luput itu. Jadi misalnya nanti Daerah kita khusus. nyebut Jakarta udah nggak Jakarta. Kita nyebutnya DKJ gitu. Jadi kalau mau yang disingkat DK-nya gitu. Oh, jadi gimana kalau disingkat DK-nya? Ya DK Jakarta gitu. Nggak enak nyebutnya. Ya ini DKI tetap Jakarta disebutnya. Ya atau Iya. jangan disingkat. Lo iya dong, nggak DKIJ dong. Wih, Daerah kita ada khusus di ibu DKIJ. kota aja kan. Gitu. Ya kan I-nya itu kan ibu kota kan udah hilang ibu kotanya, makanya DKJ aja. Ya, tapi jadi disingkat Jakartanya. Itu yang masalahnya. Oh, Jakarta jadi nggak usah disingkat. Nggak usah disingkat. DK Jakarta Iya, gitu ya. gitu. Ya itulah fenomena kota Jakarta. Sebenarnya kita pengen seru-seruan aja sih, ngobrolin apapun yang sedang banyak orang-orang Jakarta obrolin gitu kan. Tadi kan kita udah ngobrolin barang-barang impor ya. Tujuannya sih selama itu memang baik buat UKM kita, ya oke-oke aja. Mau ngasih apa? Bebas. Asik. Asik. Kopi nih. Gimik kopi. Gimik kopi. Ada berita kopi. Ada berita kopi. Ada berita kopi. kopi. Ya, ini ya ampun, ini hari Kopi, ini kopinya hitam. Nih, luar biasa Mas owner kopi kita nih. Kopi kita siapa? Vidi Aldiano. Vidi Aldiano. Vidi Vidi Aldiano. Aldiano. Iya, iya. Sini Mas Vidi, sebelah saya. Enggak? Oh iya. agak kosong. Kita enggak, kali-kali kita nongkrong di coffee shop gitu. Ya emang udah biasa kan? Hah? Ya emang udah biasa kan ngopi di mana Iya. lagi? Cuma kemarin ada berita di Jakarta ya, ada coffee shop yang lagi nongkrong nih orang-orangnya, terus tiba-tiba diusir. Lah kok bisa? Diusirnya kayak, Mas pindah ke meja sebelah ya gitu. Lah emang siapa dia ownernya? Ya kayak Nggak gitu tahu. juga kali. Ini ada yang mau dudukin gitu, siapa gitu kan. Ini dia berenam apa berlima gitu, terus akhirnya pindah. Terus akhirnya ada yang dudukin situ, entah owner, manajer atau yang punya, nggak ngerti lah. Oh ya kan, customer kan juga pengen menikmati suasana. Oh gitu. Iya, rame tuh. Walaupun udah ada klarifikasinya ya. Katanya klarifikasinya adalah anggaplah owner atau manajer ya. Dia datang, Mas, ada tempat nggak saya biasa mau kerja gitu lah kali kira-kira. Ke waitersnya. Wah mungkin biasanya gini nih. Kan biasanya owner pasti punya manajer atau apa. Ya. Dia pengen serve
si ownernya itu. Oke, Mungkin ya kan, waduh nih owner mau datang nih jauh-jauh, kita siapin. Gimana cara naik gaji nih? Gitu. Wah iya kan, dia pasti pengen nyiapin dia nggak tahu yang ngasilin duit siapa, dari customer ya kan. Terus akhirnya Oh iya, aku sempet rame tuh. pindahin kan. Ya agak kesel sih yang dipindahin ini curhat lah di sosmed. Masalahnya dia sendirian. Oh, maksudnya yang datang ternyata sendirian, nggak Iya, rame-rame. sedangkan masih banyak bangku kosong tuh sebelah-sebelahnya, meja kosong. Rame gara-gara itu. Itu rame. Terlalu banyak. Ini biasa aja lah itu ya harusnya ya. Heeh. Ya, gimana Yang punya ya? mah kalau suruh tutup, pergilah. Nggak bisa gitu Oh, dong. nggak bisa gitu. Gue ngopi di situ, gue bayar, gue pengen menikmati suasana ya kan, lagi asik, lagi dateng, lagi ngerokok, lagi ngobrol. Mandi geser-geser aja. Ya, padahal lagi Udah baik-baik ini aja di situ kan. Ya baik-baik, kecuali emang udah close ya kan. Lah sama lah orang ibu kota lagi baik-baik aja terus digeser. Oh gitu. Iya. Pasti ada yang nggak mau kan. Siapa sih yang ngusir nih? Owner gitu. Gue sebagai anak baru di persosmedan ya kan. Persosmedan anak gua. Cari aman-aman aja gitu kan. Ya itu kan bagus. Iya. Ya maksudnya kan tujuannya bagus. Bagus juga kan. Makanya saya bilang tadi terserah orang mau ngusir bebas. Oh, emang kenapa? Ada Iya, masalah? enggak, saya juga punya coffee shop. Saya juga kepikiran, iya juga ya, kenapa nggak pernah kepikiran gitu ya. Jadi ada yang nongkrong, wah saya maunya di sini nih. Gitu. Seorangnya pindahin ke sana. Di sana aja deh. Nah, orang pindah. Gitu pokoknya. Suka-suka lu aja gitu. Iya. Jadi misalkan nih, pindah mas ke sana. Tapi itu bangkunya belum jadi mas, rusak. Gitu. Ini pindah aja dulu gitu. Nanti juga jadi gitu. ntar pikirin. Nanti juga siap kita pikirin, kita cari yang mau naruh bangku itu siapa, yang mau bangun bangku dan tempat duduk itu siapa. Gitu. Oh gitu, diusir ya udah diusir aja gitu. Kalau disuruh pindah, ya berarti harus pindah semua, jangan sampai ada yang nggak mau gitu. Tapi kan katanya ada yang nggak mau. Masa berani-beraninya? Iya, panas katanya di sana. Padahal Jakarta juga panas. Ya mungkin faktor kenyamanan. Oh si owner ini nyuruh pindah nih. Oh ternyata yang nongkrong itu salah satunya ada anaknya owner. Oh. Nggak mau nih anak owner pindah gitu. Ya nggak nurut ya sama bapaknya nih anak owner ini. Gitu. Gua podcast pengen hiburan ya, bukan pengen meras keringat ya. Tapi gurau bener. Jadi gua ini ngasih lagi lah kita harus. Ya itulah. Terus kembali lagi ke Jakarta, kemarin juga ada yang ke pasar malam. Bagus dong. Itu kan program-program masyarakat. Ya pasar malam mah bagus tapi nggak ada rumah hantu yang jelek tuh. Yang udah kayak film agak sepi. lain. Iya, terus nggak ada ini komedi puternya yang orang yang muter. Yang pakai Ditarik. itu Enggak, ya. mending ditarik dulu, lari. Terus dia ngikut terbang. Itu di daerah mana sih pasar malam, di daerah mana? Di Cilandak ada masih. Di Cilandak Tapi nggak tahu masih sih, ada. sekarang masih gitu juga. Dulu ya, gue terakhir naik gitu ada. Pernah nggak? Emang kenapa? Istri kok naik. Lihat sih. Orang naik gitu. kayaknya belum. Dia muter gitu. Kora-kora. Bukan komedi puter. Oh, komedi puter. Iya, Kora-kora mah dia iya. otomatis. Mungkin ada juga yang manual kali ya. Ada. Dia orang kan naik gini. Ada kora-kora manual ada. Gini sama orangnya. Gitu. Oh, dia naik. Iya, ngedorong. Oh, Ngedorong perahunya. Puter. Komedi puter ya orangnya muter. Manual kayak Dufan nih, tapi semua manual. Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Enggak, gue sering lihat. Pasar malam ada lagi ini. Apa? Tong setan, tau nggak tong setan? Tahu. Gimana? Gue lihat sih stage-nya di Reels. Ya, Yang kayak di Nggak pernah acara nonton langsung? itu kan. Belum sih. ya seru banget. Tong Pernah setan. tong Yang setan. dicemplungin ke air. Tong setan nggak tahu dia. Tong setan tuh jadi dalam tong, isinya nggak setan, orang naik terus? motor. Tahu nggak bentuknya kayak tong, kayak begini, kayak lebar gede gini nih, ruangannya muter. Jadi Jadi besok kita ke pasar malam dah. iya, jadi dia naik muter gitu, naik motornya, gitu. Oh, iya. Keren. Tahu. Lo pernah? Pernah. Lo pernah lihat ada yang mobil nggak? Pernah. Oh gitu, mobil. Motor. Yang Ada. cewek pernah nggak? Ada ya. Nah, yang cewek. Mobil begini. Mobil. Oh, Nice sekali.
Ya muter kan? Muter, Iya, iya. tembok gitu kayak di tembok gitu. Pernah lihat sih. Keren tuh. Sawer, di sawer. Sawer, jadi kita Ntar dia ngeliat ngambil. Enggak, aku tadi Napas kebayangnya tangan. tong setan itu yang cewek-cewek itu 3 terus dilempar tuh pluk masuk ke tong. Terlalu film itu mah film dia agak lain doang, nggak ada aslinya itu. Di kepala gue itu tadi. Nggak ada. Lah emang kenapa kalau datang ke pasar malam? Ya kemarin ada yang mau mencalonkan di Jakarta pasar malam. Pak Anies. Lihat. Iya. Kenapa lu skeptis banget? Lah bagus Ya dong. bagus. Ya kan dia datang menemui konstituen di pasar malam. Tapi itu kan pasar malamnya bikinan narasi ya. Ya. Narasi. Ya bagus dong. Berarti narasi udah mulai membumi kan. Langsung di titik-titik masyarakat. Terus masalahnya di mana? Yang kita ngomongin pasar malam di Jakarta. Oh. Belum pernah Mas Wiko pasar Pernah malam. lewat. Ya udah, kita bahas apa lagi berarti? Oh ya kuliner di pasar Jakarta. malam. Ya, Kuliner di Jakarta, oke. enggak kuliner pasar malam sama kuliner di Jakarta. Ya udah di Jakarta, tapi di daerah-daerah pasar malam di Jakarta. Ada tuh sosis bakar. Sosis bakar. Lah sosis bakar mah banyak di mana-mana. Loh, beda kalau di pasar malam mah. Apa bedanya? Iya emang sensasinya tuh beda. Bakarnya yang 15.000 gitu, yang gede. Oh ya panjang-panjang Iya. gitu ya. Khasnya pasti ada corn dog tuh di pasar malam. Apa? Corn dog. Corn apa sih? Gue juga belum pernah sih makan itu. Makan siang. Orang Jakarta itu favoritnya apa? Makan siang orang Jakarta. Mungkin pas Miko pas waktu kerja. Mie ayam pagi. Ya. Mie ayam, Ya, iya, di Jakarta tuh pagi ada mie ayam. Bubur pagi ada mie ayam. Malam mie ayam ada, bubur ada juga. Gua tuh ini tipe-tipe yang datang ke restoran mana gitu kan. Kalau kan emang bakso restoran. Oh enggak, Yaudah, maksudnya di mana? di rumah makan apapun itu Oke. gitu kan. Itu biasanya ujung-ujungnya gue pesennya ayam-ayam juga. Ayam ayam goreng, Ayam gitu, goreng bakar, kayak gitu gitu. aja ya. Jadi meskipun banyak menu jadi kayak gini. Kadang-kadang yang belum pernah gue coba nih kayak ini enak gak ya? Gue ada kayak rasa-rasa kayak gitu. Kayaknya kalau ayam tuh udah pasti masuk gitu. Emang apa yang menurut Mas Miko nih kalau gue pesen ini enak nggak ya? Ragu nih gue. Makanan apa? Makanan yang baru-baru yang aneh-aneh tuh. Misal, Ya kayak makanan Jepang kan ada aneh-aneh apa kan gitu kan. misalkan Kan apa ya, ada lagi banyak tuh Jepang-Jepangan. kalau biasanya mungkin dari muda tuh ya makan siang ngebudgeting pas kerja tuh berapa? Dulu masih ada yang 15.000, 12.000 gitu kayaknya sih. Di mana? Dulu banget. Dulu aku kan dulu kantor di Tebet ya. Mm-mm. Itu ada ayam bakar Mas Mono kalau nggak salah. Oh iya, tuh. yang bakar Nah di situ dulu berapa tuh? 15, 15-an 19 kali ya. lah segitu. 20 ribuan lah Iya, katakanlah. Mm-mm. Itu Sekarang udah makan lebih. siangnya, mewah juga ya. Ya kagak lah itu mas standar. Lah? Ya kadang ini Warteg nggak pernah? tergantung tanggal. Kadang Indomie telur Oh, ya oke. kan. Biar agak kenyangan telurnya 2. Itu dibikin sendiri apa di Warmindo apa di Di mana Warkop. aja, Warmindo, di manapun. itu tahun berapa? 2010-an kali. Udah 15.000 atau sampai 20.000 ya. Ya Oh udah, ini lagi viral damkar. Damkar ntar aja lah kita. Ntar aja. ntar aja. Next episode aja damkar ya, kita undang damkarnya deh. Ya udah, boleh. Ada di Depok, belum lama ini. Siap. Ini langsung jadi part 2 kali 2 sesi. Besok aja itu, besok aja. Nanti kita ngobrol sama damkar, jadi itu aja dulu ya. Ah. Terima kasih sudah kita berbincang-bincang di Bicara Jakarta di Bijak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bijak Bicara Jakarta.